Halo semua, selamat jam segini. Hari ini aku mau ngebahas satu alat yang bantu kami kerja. Dan ini baru aja keluar dari Blackmagic sekitar bulan Juli 2021 atau Agustus gitu. Blackmagic Web Presenter HD. Sebelum kita bahas lebih lengkap, kita intro dulu. Halo semua, hari ini aku mau bahas Blackmagic Web Presenter HD. Sebelumnya kita pakai Blackmagic Web Presenter. Ada beberapa perbedaan antara yang baru ini dengan yang lama, nanti akan aku bahas lebih detail, tapi sebelumnya kita akan unboxing dulu produk ini. Kita udah buka produk ini semalam, tapi untuk lebih jelas kita akan lihat kelengkapannya. Oke, ini kotaknya. Ada informasi kalau di sini sudah menggunakan 12G. Jadi kalau Web Presenter HD yang lama itu 3G SDI, sekarang udah 12G 12G SDI. Jadi secara data ini lebih padat dan lebih besar lagi transfer rate-nya. Terus di sini ada informasi sudah built-in H264, support 5G or 4G phone. Berarti ini sudah bisa dikoneksikan ke handphone juga untuk datanya. Terus USB webcam-nya sudah Type-C. Terus ada built-in SDI dan HDMI monitoring. Oke, itu yang tertulis di sini. Kita buka saja, atau aku perlu menjelaskan ini? Aku jelaskan lah ya. Oke, di sini sudah ada informasi tambahan live stream to YouTube, Facebook, and more. Jadi di dalam si alat ini sudah tersimpan beberapa modul stream key yang nanti tinggal kita ambil dan kita paste di softwarenya, dan kita bisa langsung stream tanpa menggunakan OBS atau alat stream lainnya atau software stream lainnya. Jadi bisa langsung dari sini. Terus ada webcam output for any video software. Jadi bisa juga ditarik ke OBS atau alat stream yang lain. Terus ada SDI dan HDMI live monitoring. Terus ada connect 5G or 4G phones for mobile data. Jadi dia bisa ngambil data dari HP untuk transfer streamnya. Dan built-in technical monitoring. Di sini ada grafik-grafik yang akan memberikan kita informasi tentang streaming service yang terjadi. Oke, langsung kita buka. Aku nggak tahu biasanya Blackmagic itu kalau menjual produknya biasanya dia menggunakan boxnya tuh yang styrofoam gabus, cuman udah beberapa produk sudah mulai menggunakan plastik seperti ini. Mungkin sudah mulai dapat masukan kalau gabus-gabus tadi tidak baik buat alam kayaknya. Terus ini ada software installer. Biasanya produk-produk Blackmagic disertakan dengan SD card. Jadi kita punya kesombongan tersendiri memakai SD card yang ada logo Blackmagic-nya, cuman sepertinya sekarang sudah ditiadakan. Untuk apa ini? Informasinya untuk mengurangi sampah dan menjaga lingkungan. Kami menghilangkan SD card yang sebelumnya berisi manual dan software. Jadi softwarenya sekarang sudah langsung berada di websitenya si Blackmagic. Jadi kalau kalian beli produk Blackmagic sekarang akan dikasih QR code ataupun link yang berisi updatean software yang sudah update terbaru untuk diinstal di hardware-hardwarenya Blackmagic. Oke, ini terus di sini dapat manual, ya ini QR code-nya. Terus di sini ada stikernya Blackmagic. Ya, di sini ada QR code buat instruksinya. Tapi sepertinya sudah terinstal karena di sini tertulis apa nih? Oh iya, nggak ada ding yang tadi. Ini saja untuk instruksi manual book. Terus kita masuk ke barangnya. Iya, ini dia barangnya, si Blackmagic Web Presenter HD. Mungkin
ada yang bertanya-tanya udah punya Blackmagic Web Presenter, kenapa harus beli lagi gitu? Oke, aku langsung ambil yang versi lama ya. Oke. Di sini ada Blackmagic Web Presenter dengan 3G SDI-nya. Mungkin kalian bisa pelajari 3G SDI itu apa. Di sini ada Web Presenter HD dengan 3G, 6G, dan 12G SDI. Jadi secara data ini lebih padat, lebih lengkap, dan lebih makan data ya. Terus apalagi perbedaannya? Di Blackmagic Web Presenter yang lama, kita itu punya XLR input buat audio. Di sini ada XLR buat audio, terus ada analog leverage-nya buat audio. Nah, inputannya ada inputan HDMI in, HDMI out-nya. Terus bisa juga di SDI in, SDI out juga. Terakhir, dia menggunakan USB, USB printer ya. Aku nggak tahu ini tipe apa, yang ditarik buat diproses di laptop. Oke. Si panel depan ini nggak ada. Jadi ini tambahan namanya Teranex Mini Smart Panel. Ya, ini nggak ada. Aslinya ini beli tambahan. Kalau nggak salah kemarin itu harganya sekitar depannya aja ya 2 jutaan lebih nih Teranex Mini Panelnya. Cuman kalau misalnya nggak pakai yang depan ini, kita akan ribet ngolahnya. Jadi harus pakai USB, kita olah di laptop softwarenya. Apa kelebihan yang ini? Karena punya HDMI in dan SDI in. Nah, SDI in. Oke. Dan punya audio input tersendiri. Si Web Presenter ini bisa berfungsi sebagai mini mixer lah. Jadi antara sinyal HDMI sama SDI bisa kita switching di 2 tombol ini. 1 dan 2. Oke. Terus audionya bisa kita olah antara audio bawaan dari si HDMI ataupun SDI ataupun audio bawaan XLR. Biasanya kami ngambil audio di XLR ini. Walaupun mono tapi jauh lebih clear. Tapi kelebihan-kelebihan tadi tidak ada di Web Presenter HD yang baru. Oke, sekarang kita bahas si Web Presenter HD yang baru. Oke. Di Web Presenter HD yang baru, inputannya cuma 1, SDI in. Oke. Terus ada SDI loop, ini buat ngirim data yang sama dengan yang masuk. Terus ada monitor out dan monitor out SDI dan monitor out HDMI. Ini fungsinya buat menampilkan data yang terkirim ke streaming service yang kita tuju. Jadi ntar akan ada grafik-grafiknya, terus akan ada bitrate-nya berapa, terus ada informasi 5 detik yang berjalan itu seperti apa sinyalnya. Nah, sedangkan si USB-nya buat ditarik ke laptop ataupun PC sudah menggunakan Type-C. Seperti kita tahu, USB Type-C ini menggunakan teknologi yang lebih baru kan. Lebih baru, transfer rate-nya lebih tinggi, jadinya secara gambar ini jauh lebih bagus daripada yang lama. Tapi kalau misalnya kita streaming masih ngelihatnya di HP-HP juga ya nggak begitu kerasa sih. Terus audio input di sini sudah nggak ada audio input, itu ya agak disesalkan juga karena kita jadi nggak punya pilihan lain kecuali mengambil dari si SDI in ini tadi. Jadi kita nggak punya cadangan. Terus karena nggak ada HDMI in ataupun SDI 2 buat inputannya, si Web Presenter HD yang baru ini nggak bisa berfungsi sebagai mini mixer. Yang sebelumnya kan bisa berfungsi sebagai mini mixer nih, kita bisa milih antara HDMI ataupun SDI. Jadi kita bisa masukin 2 sinyal yang di sini, tapi di sini cuma 1 sinyal. Nah, apa kelebihannya si Web Presenter ini? Dia punya port LAN RJ45 ini yang tertulis live stream. Jadi di dalam sini ini sudah ada encoder yang bisa langsung berfungsi sebagai alat dan software menuju streaming service yang kita tuju, misalnya ke YouTube, ke Facebook, atau ke streaming service manapun. Jadi tinggal kita input aja stream key-nya ke software ini melalui USB, dan dia berfungsi sebagai alat dan encoder streaming. Dia nggak perlu laptop lagi untuk streaming, jadi kalian bisa langsung streaming melalui kabel LAN ini, melalui port LAN ini. Terus kelebihannya satu lagi, di sini ada USB port ya.
yang di web center yang lama ada USB port. Tapi sampai sekarang kami belum pakai fungsinya. Cuman yang menarik di web center HD yang baru ini, di sini ada USB port juga dengan Type-C. Oke. Nah, oke, di sini ada USB port Type-C. Informasinya kita bisa menghubungkan handphone kita dengan konektor Type-C ke Type-C atau Type-C ke Lightning yang untuk pengguna iPhone sebagai cadangan data. Jadi kelebihannya web center HD ini yang menarik buat kami adalah jika kalian streaming menggunakan RJ45 ini sebagai jalur datanya, jika sewaktu-waktu terputus, si USB Type-C ini bisa digunakan sebagai mobile device yang terhubung ke handphone Android ataupun iPhone kalian. Jadi dia akan menggunakan jalur data di HP tadi sebagai pengganti si RJ45 tadi. Jadi dia automatic switch dan tidak akan terputus. Kelebihannya lagi kita nggak perlu beli mini Teranex Smart Panel ini karena sudah built-in, sudah include di sini. Oke, sekarang kita akan ngomongin tombol yang ada di sini. Di sini ada on air, menu, set, lock, off, dan call. Untuk tombol call ini sampai sekarang belum berfungsi apa-apa. Informasinya Blackmagic akan memfungsikan ini. Informasinya Blackmagic akan mengupdate softwarenya sehingga tombol ini bisa berfungsi. Terus ini terlihat perbedaannya kalau di web center yang lama 1, 2 menu, video, audio, set. Kalau sekarang on air, menu, off, set, call, dan lock. Tombol on air ini buat kita langsung meng-on air-kan ke streaming service yang kita tuju. Menu buat mengakses menu, setting buat meng-OK-kan menu yang kita pilih. Off ini buat mematikan si proses on air tadi. Call belum ada fungsinya, dan lock ini kalau misalnya kita tahan, ini menghindari kita tertekan tombol lock secara tidak sengaja. Misalnya kalian lagi on air, nggak sengaja ketekan tombol lock, ini nggak akan berfungsi kalau locknya kita aktifkan. Oke, tambahan dari Bang Adam. Lupa tadi, udah ngomongin teknologi 3G, SDI, 6G, dan 12G, ternyata lupa ngomongin resolusinya. Di sini, yang web center yang lama, itu sampai 720p, kita bisa scaling jadi 1080p di OBS atau di streaming atau di software streaming yang lain. Nah, kalau di sini sudah murni 1080p sampai 60p dan informasi terupdate setelah diupdate dia bisa menampung sampai ke 4K. Mungkin untuk sekarang teknologi 4K belum kelihatan arahnya kemana karena orang juga akan masih melihat dan akan lebih sering melihat di handphone yang sebenarnya nggak perlu juga teknologi 4K, tapi kita sudah prepare dan sudah siap kalau nanti suatu saat teknologi 4K sudah seramai teknologi Full HD yang sekarang ini memang lagi rame-ramenya. Oke, mungkin itu aja. 720p, 1080p, 60 frame per second. Yang ini 3G SDI, ini 3G SDI, 6G, dan 12G SDI. Sudah pasti berbeda dari teknologi dan kerapatan datanya. Mungkin segitu aja dulu. Semoga bermanfaat dan jadi referensi kalian buat memilih mana yang harus dibeli. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.